Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya harap baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang ditujukan untuk nilai tugas dan juga ujian akhir semester. Sebelum memulai presentasi, lebih baik saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Masyita Marsyanda dengan NIM 23018939972 dari kelas Bahasa Indonesia LH64 yang dibimbing oleh Kak Livia. Nah, daripada menunggu lama, lebih baik kita mulai presentasinya. Nah, poin pertama yang saya lakukan dalam membuat artikel ilmiah adalah pemilihan topik. Saya memilih media sosial sebagai topik utama saya. Hal ini dikarenakan media sosial sudah menjadi kebutuhan sehari-hari kita, bukan? Selain media sosial, saya pun memilih kesehatan mental sebagai topik saya. Hal ini dikarenakan kesehatan mental merupakan elemen yang hampir setiap kali dibahas di jurusan saya sendiri, yaitu psikologi. Namun, saya lebih berfokus pada kesehatan mental remaja. Mengapa? Hal ini dikarenakan remaja menjadi pengguna media sosial yang aktif. Lalu, setelah saya mendapatkan topik untuk dianalisis, saya menuangkan hal tersebut ke dalam artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah abstrak, yang ketiga adalah pendahuluan, yang keempat adalah metode, yang kelima adalah hasil dan pembahasan, yang keenam adalah penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, karena saya sudah menyebutkan struktur yang ada dalam artikel ilmiah saya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul. Judul yang saya pilih untuk artikel ilmiah saya adalah pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Saya memilih judul seperti ini agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, setelah bagian judul terdapat bagian abstrak. Abstrak pada artikel ilmiah saya berisikan tujuan dan rumusan masalah yang ingin dianalisis. Pada dasarnya, abstrak merupakan gambaran secara umum inti dari topik yang saya ambil. Saya pun menuliskan abstrak setelah selesai menyusun artikel. Selain itu, pada bagian abstrak terdapat kata kunci. Kata kunci ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan konten artikel. Kata kunci yang ada dalam artikel ilmiah saya adalah media sosial, kesehatan mental, dan juga remaja. Selanjutnya, saya akan masuk pada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini memaparkan masalah sesuai dengan topik yang kita pilih. Pada artikel ilmiah saya, bagian pendahuluan terdiri atas 4 paragraf, yang dimana paragraf pertama membahas mengenai media sosial secara garis besar, paragraf kedua membahas mengenai kesehatan mental, paragraf ketiga membahas mengenai fase remaja secara detail, dan paragraf keempat atau yang terakhir menyimpulkan tujuan dan rumusan masalah untuk penelitian. Berikutnya adalah bagian metode. Pada artikel ilmiah saya, bagian metode ini terdiri atas 2 paragraf. Paragraf pertama mencakup jenis metode yang digunakan, populasi, dan juga sampel. Pada paragraf kedua, mencakup teknik pengambilan data untuk melakukan penelitian. Seperti yang saya lakukan, contohnya adalah angket atau kuesioner. Sesudah itu, terdapat bagian hasil dan pembahasan. Menurut saya pribadi, bagian ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah artikel. Hal ini dikarenakan bagian ini menyimpulkan jawaban dari masalah yang kita analisis. Pada artikel ilmiah saya, bagian ini terdiri atas 6 paragraf serta cantuman diagram batang dan tabel presentasi dari data yang saya sudah olah. Bagian hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah saya bertujuan untuk menginterpretasikan remaja dan memaparkan dampak dari pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Setelah memberikan paparan analisis penelitian, ayo kita lanjut pada bagian penutup. Pada artikel ilmiah saya,
Bagian penutup menyimpulkan apa yang diperoleh dari hasil dan pembahasan. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan bahwa tujuan yang saya harapkan di awal dapat berjalan cukup baik dan memperoleh hasil yang signifikan. Setelah bagian penutup, tak lupa juga dengan bagian daftar pustaka. Bagian ini mencantumkan referensi yang saya gunakan untuk menjadi tolak ukur saya dalam menyusun artikel. Penting bagi saya untuk mencantumkan referensi, dikarenakan pada bagian pendahuluan, saya banyak menggunakan kutipan dan juga hasil dari penelitian yang terdahulu. Sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih juga atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Saya Masyita Marsyanda, pamit undur diri. Selamat tinggal.